Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jessica Faustina Franciscus dengan NRP 2251046. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas besar etika saya dengan memilih film yang berjudul Turis Romantis. Di sini saya akan mengaitkan film Turis Romantis ini dengan nilai-nilai yang ada di etika. Sebelumnya saya akan menceritakan secara singkat tentang apa sih isi dari film Turis Romantis ini. Jadi di film Turis Romantis ini ada cewek namanya Nabil. Nah, si Nabil ini mempunyai latar belakang keluarga yang sangat bermasalah, terutama dalam bidang ekonomi. Jadi bapaknya Nabil ini suka berjudi, sehingga Nabil ini kelilit utang sebesar 100 juta dan ia dikejar-kejar rentenir. Dan rentenir bilang kalau dia nggak ngelunasin utangnya yang 100 juta ini dalam waktu 4 hari, dia bakalan kena masalah. Dan di satu sisi bapaknya yang nyebabin semua masalah ini lagi sakit, otomatis bapaknya nggak bisa ngebantu Nabil nyari uang buat ngelunasin semua utangnya ini. Jadi mau nggak mau utangnya ini turun menjadi tanggung jawabnya Nabil. Jadi Nabil mau nggak mau dia harus ngelunasin utang bapaknya ini yang sebesar 100 juta. Nah, sedangkan Nabil sendiri aja nggak punya pekerjaan. Terus akhirnya dia nyari-nyari kerjaan, dia nanya-nanya ke temennya, kira-kira ada nggak sih kerjaan yang bisa dapat uangnya dalam waktu singkat gitu. Terus ada temennya tuh yang ngasih rekomendasi buat dia kerja jadi tour guide sementara gitu. Terus akhirnya si Nabil nerima tawaran dari temennya ini untuk jadi tour guide. Nah, sebelumnya yang akan kita bahas itu kita akan jelasin kaitan film dengan nilai etika, moral, norma, kebebasan, dan tanggung jawab, serta nilai dari hati nurani. Apa itu etika? Sebelumnya, saya akan ngejelasin dulu apa sih itu etika. Jadi etika itu pemikiran kritis dan mendasar atau ilmu mengenai ajaran-ajaran moral atau filsafat moral. Nah, bila kita kaitkan nilai etika dengan film Turis Romantis, jadi pada dasarnya sebenarnya Nabil tuh nggak salah apa-apa mengenai utang bapaknya tersebut, namun ia mempunyai sikap baik untuk berusaha membantu untuk melunaskannya dengan sekuat tenaga yang ia bisa. Jadi walaupun itu utangnya bukan karena Nabil, bukan kesalahannya Nabil, tapi Nabil ini udah mau berusaha bertanggung jawab gitu atas kesalahan bapaknya. Kemudian, apa sih itu moral? Jadi moral itu ajaran tentang apa yang dilarang dan apa yang wajib dilakukan atau nasihat, aturan wejangan. Nah, bila kita kaitkan nih dengan film Turis Romantis, jadi Nabil kan sedang mengalami keadaan yang terdesak, yaitu ia harus ngumpulin uang besar dalam waktu 4 hari. Sedangkan Nabil aja gak punya kerjaan, bapaknya lagi sakit, gak bisa bantuin. Nah, karena keadaan yang mendesak ini, tiba-tiba terbesit aja gitu di pikirannya Nabil untuk ngelakuin suatu hal yang buruk ke turis yang ia antar, ke Mr. Azankan ini. Jadi suatu saat si Mr. Azankan ini lagi mau foto-foto di suatu taman yang ada di Jogja ini. Dan ia nitipin barang-barangnya ke si Nabil ini. Nah, tiba-tiba di pikiran Nabil ini kayak pengen ngambil semua barang-barang yang ada di tasnya Mr. Azankan ini. Entah barang, entah uang gitu. Karena di pikiran dia, kalau misalkan dia ngambil uangnya Mr. Azankan, otomatis utang bapaknya ini bisa lunas. Karena uang yang ada di tasnya Mr. Azankan ini jumlahnya gak sedikit gitu. Jadi banyak, otomatis kalau misalkan dia ngambil, utang bapaknya bisa lunas. Cuma di satu sisi, kalau dia ngambil, dia harus udah tahu nih apa resikonya kalau dia ngambil. Dia harus udah siap nih untuk bertanggung jawab. Misalkan kita harus udah siap kalau misalkan ketahuan, kita kena hukum, kena sanksi, kena denda, dan sebagainya. Namun,
pada akhirnya Nabil gak jadi nih buat ngambil uangnya Mr. Azan Khan, karena dia sadar gitu kalau misalkan dia ngelakuin hal itu bukan suatu hal yang baik. Kemudian, apa itu etis? Jadi etis itu tindakan yang sesuai dengan tanggung jawab moral. Nah, bila kita kaitin nih dengan film ini, jadi di film ini bapaknya Nabil ini punya sikap yang gak etis, karena ia selalu sangat senang berjudi, ngabisin uang, ngabisin semuanya gitu, kayak hartanya buat judi. Dan pada akhirnya, endingnya malah kelilit banyak utang yang gak dikit. Terus juga si bapaknya kan tiba-tiba jatuh sakit, otomatis bapaknya kayak ya udah gitu, lepas tangan aja gitu. Terus beban utangnya malah jatuh ke anaknya, yaitu Nabil. Nah, bila kita kaitin film ini dengan norma-norma, nah sebaiknya Nabil ini ngelakuin tugasnya sebagai tour guide ini dengan baik, karena dia kan ngelakuin tugas ini kan gak gratis-gratis kan. Dia ini dibayar untuk ngelakuin tugasnya. Nah, justru sebaiknya kalau itu dia harusnya ngelakuin tugas dengan baik, dengan sepenuh hati, bukan malah mau ngelakuin hal-hal buruk ke Mr. Azan Khan. Salah satunya mau nyuri barangnya Mr. Azan Khan, karena itu salah satu hal yang melanggar norma. Dan bila ketahuan mungkin Nabil harus menerima sanksinya, dendanya, dan sebagainya. Nah, bila kita kaitin dengan kebebasan dan tanggung jawab, jadi Nabil ini dikasih kebebasan nih sama si rentenir. Pokoknya terserah lah gimana caranya kamu harus dapetin uang gitu. Terserah Nabil mau pakai cara positif, mau pakai cara negatif. Nah, semua keputusan itu ada di tangannya si Nabil, mau pakai cara yang positif atau yang negatif. Cuma kalau misalkan pakai cara yang negatif, otomatis ada banyak resikonya. Dan Nabil tuh harus bisa mempertanggungjawabkan semua apa yang ia pilih, entah itu positif ataupun negatif. Karena semuanya itu berkaitan dengan aturan dan juga norma. Nah, bila kita lihat analisisnya dari hati nurani, Nabil ini menggunakan hati nuraninya ketika dihadapkan dengan situasi yang kacau dan kesempatan yang mungkin tidak dapat membantunya untuk nyelesain masalah. Nah, dalam film Turis Romantis ini, bila kita lihat dari segi waktunya, termasuk ke dalam retrospektif, karena hal yang membuat Nabil terjebak dalam masalah yang pelik tersebut yaitu karena kelakuan bapaknya di masa lalu yang suka untuk berjudi. Dan bila kita lihat dari sisi sifat hati nurani, ini termasuk ke dalam adi personal. Karena sikap yang ditunjukkan oleh Nabil bukan merupakan untuk kepentingan personal, melainkan juga untuk kepentingan keselamatan keluarganya. Maka kesimpulan dari filmnya, kayak kita ini harus bisa nerapin semua nilai-nilai etika di dalam hidup kita di masyarakat dan bukan melakukan hal-hal yang negatif, karena semua hal negatif itu memiliki aturan dan norma yang mungkin akan kita hadapin dan kita harus bisa bertanggung jawab atas semua keputusan yang kita ambil. Dan cukup sekian presentasi saya dan juga terima kasih.